Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yonita Kristianti Huwai, bersama dengan ketujuh teman saya. Kami dari grup besar 2, grup kecil 9. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat tentang evidence-based practice. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian mengenai EBP, yang kedua, mengetahui langkah-langkah dalam penerapan EBP, yang ketiga, menentukan faktor yang berperan dalam penerapan EBP, yang keempat, mengetahui hambatan apa saja dalam penerapan EBP, dan yang kelima, memahami langkah-langkah dalam mencari data untuk penerapan EBP. Menurut American Academy of Nursing pada tahun 2016, evidence-based practice merupakan landasan praktek keperawatan dan sarana untuk meningkatkan kualitas perawatan kepada pasien. Sedangkan menurut Carlson tahun 2010, EBP merupakan kerangka kerja yang didasarkan oleh bukti-bukti. Dan EBP sendiri memiliki peran dalam pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan sudah diakui secara internasional untuk membantu perawat mengambil suatu keputusan terbaik serta membantu dalam penerapan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan evidence-based practice, menurut Melnick dan Van Overholt 2014. Hal mendasar yang perlu dimiliki seorang perawat adalah mengembangkan semangat untuk mencari tahu. Ketika seorang perawat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tentu ia akan terdorong untuk melakukan penyelidikan terkait praktik-praktik klinis. Selain itu, perawat juga perlu mempertahankan komitmennya untuk memberikan asuhan yang terbaik bagi pasien dengan cara menggali kemampuan dan keterampilan melalui pengetahuan berdasarkan EBP. Dalam menentukan pertanyaan klinis, kita juga perlu memikirkan hal yang dianggap perlu kita ketahui. Dan dalam kenyataannya, kita juga perlu fokus pada pengetahuan dan masalah untuk berpikir kritis. Di sini ada beberapa format pertanyaan yang bisa kita gunakan, yaitu PICOT. Pertama, P, populasi pasien yang tertarik. Di sini kita akan mengidentifikasi pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, dan penyakit atau masalah kesehatan. I, intervensi yang diminati, yaitu menentukan intervensi yang bermanfaat untuk digunakan dalam melaksanakan praktik keperawatan, misalnya pengobatan. C, perbandingan minat. Kita di sini menentukan apakah standar perawat biasa saat ini yang dapat digunakan dalam praktik masa kini. O adalah hasil, yaitu apakah hasil yang ingin kita dapat dari suatu intervensi, misalnya bagaimana perubahan perilaku pasien, bagaimana perubahan persepsi pasien, dan lain sebagainya. T, waktu, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan intervensi hingga mencapai hasil. Lalu yang kedua, yaitu mencari bukti yang paling relevan dan yang paling baik. Setelah kita mendapat jawaban dari pertanyaan PICOT, kita perlu mencari bukti dari berbagai sumber, dan jika dirasa sumber atau bukti yang diperoleh belum cukup untuk menjawab setiap pertanyaan, kita dapat meminta bantuan kepada orang lain, seperti perawat, staf pendidik, manajer risiko, ataupun perawat kendali infeksi, ataupun melalui database dan sumber literatur. Lalu, selanjutnya kita akan melihat beberapa bukti dari database dan sumber ilmu yang dapat ditelusuri. Antara lain yaitu yang pertama ada AHRQ, yang kedua ada CINAHL, lalu ada Medline, selanjutnya ada MedMDes, lalu yang terakhir ada VisiInfo. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah kritis dalam menilai bukti yang dikumpulkan. Dalam mengkritisi bukti yaitu mencakup evaluasi, menentukan nilai, kelayakan, dan penggunaan bukti untuk melakukan perubahan praktik.
Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengkritisi bukti. Yang pertama itu mengevaluasi prestasi ilmiah dan penerapan klinis pada masing-masing studi. Lalu yang kedua yaitu menentukan temuan mana yang berbasis cukup untuk kuat untuk digunakan dalam praktik. Selanjutnya kita akan melihat beberapa unsur artikel berbasis bukti, yaitu yang pertama itu abstrak, yaitu ringkasan singkat yang dapat menekan artikel tersebut berupa penelitian atau artikel berbasis klinis. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Lalu yang ketiga ada latar belakang. Dan keempat ada manuskrip naratif. Yaitu terdapat dua subbagian dalam artikel penelitian, yaitu yang pertama ada pernyataan tujuan, lalu yang kedua ada metode atau desain. Lalu selanjutnya ada hasil atau kesimpulan, yaitu artikel klinis, yaitu penulis akan menjelaskan implikasi untuk topik yang dibahas. Lalu yang kedua ada artikel penelitian. Penulis akan menuliskan hasil dari sebuah penelitian. Lalu yang terakhir ada implikasi klinis, yaitu berisikan penjelasan tentang bagaimana cara menerapkan temuan dari hal yang dijadikan penelitian. Langkah yang keempat yaitu integritaskan semua bukti dengan keahlian klinis yang dimiliki, preferensi dan nilai-nilai pasien. Setelah mendapatkan bukti yang sesuai dengan kebutuhan, maka selanjutnya yang dilakukan yaitu mengidentifikasi bagaimana penggunaannya dalam praktik. Dan apabila bukti tersebut belum cukup kuat, kita dapat melakukan pendahuluan untuk menganalisa kembali pertanyaan PICOT yang kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi hasil keputusan praktik atau perubahan dengan menggunakan bukti. Apabila bukti yang didapat sudah diterapkan, yang dilakukan selanjutnya yaitu mengevaluasi hasilnya. Saat melakukan evaluasi, perlu dilakukan untuk yang pertama, menentukan keefektifan dari perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, meninjau kembali modifikasi dalam perubahan yang dilakukan, apakah itu baik atau buruk. Langkah yang selanjutnya, yang keenam, adalah berbagi hasil perubahan EBP dengan orang lain. Dalam penerapannya, kita perlu membahas hasil dan perubahan praktik pada tingkat unit keperawatan perlu didiskusikan bersama staf klinik unit tersebut. Selanjutnya, kita perlu membagi hasil yang didapat dengan penyedia perawat lain guna meningkatkan pengembangan yang profesional. Selanjutnya, faktor yang berperan dalam kelangsungan EBP yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki tidak hanya sekedar konsep saja, namun juga dalam praktik pelaksanaan EBP. Pengetahuan yaitu semakin tinggi pendidikan seorang perawat, maka semakin baik pula kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan EBP. Kedua, keterampilan. Keterampilan menyangkut soal pengalaman bekerja, di mana keterampilan akan semakin meningkat sesuai dengan pengalaman kerja seseorang perawat. Jadi, lebih lama pengalaman kerja seorang perawat, maka semakin terlatih juga ia dalam melaksanakan EBP. Kemudian, hambatan dalam penerapan EBP yaitu pertama, pengaruh budaya di lingkungan kerja. Untuk menciptakan budaya EBP butuh komitmen yang kuat. Kedua, kurangnya waktu, pengetahuan, dan keterampilan mengenai EBP. Ketiga, kurangnya sumber daya dan perawat dan lingkungan kesehatan. Keempat, praktek keperawatan lebih cenderung didasarkan pada suatu budaya atau tradisi dibandingkan dengan penelitian berbasis bukti. Kemudian, langkah-langkah mencari data dalam EBP yaitu menggunakan metode literatur review, yaitu cara untuk mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, atau yang lainnya yang relevan yang sesuai dengan isu atau topik yang akan dibutuhkan dalam EBP. Kemudian fokus dari literatur review ini yaitu bagaimana kesiapan atau persiapan seorang perawat dalam melaksanakan EBP. Kemudian ada 4 tahapan dalam metode literatur review dalam melakukan EBP, yaitu yang pertama identifikasi, yaitu mencari sumber yang selaras dengan yang dibahas dalam EBP, kemudian menyaring sumber yang lengkap untuk dinilai kelayakannya, kemudian yaitu eligibility atau memilih sumber yang layak dan sesuai dengan kriteria. Kemudian yang keempat, included, yaitu sumber yang telah terpilih dan memenuhi kriteria.
Demikianlah presentasi dari grup kami. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi ini, bisa menuliskannya pada forum diskusi di Moodle. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.